Baik, untuk yang berikutnya yaitu pembatal toharo yang kedua, yaitu hadas besar. Adapun yang merupakan hadas besar yang menjadi pembatal mandi dan tayamum seseorang adalah satu, yaitu melakukan jima atau hubungan suami istri. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 disebutkan wa in kuntum junuban fattoharu. Dan jika kamu dalam keadaan junub maka mandilah. Di surat An-Nisa juga demikian. Wala junuban ila abiri sabilin hatta taktasilu. Sedang kamu dalam keadaan junub, ya terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Secara umum, ya, jima dipahami sebagai hubungan farji antara seorang suami dengan istri yang ditandai dengan keluarnya air mani atau sperma baik dari suami maupun istri. Jika keadaan itu terjadi, maka keduanya diharuskan mandi sebelum melaksanakan sholat karena ia telah mengalami junub atau hadas besar. Hadis dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ida jalasa baina su'abihal arba' summa jahadaha faqad wajabal ghuslu. Taba'ahu amrubnu marzukin an syu'bata mislahu wa qala Musa hadasana aban qala hadasana qatada akhbaronal hasanu mislahu. Dari Rasulullah bersabda, jika seorang duduk di antara 4 anggota badannya lalu ia bersungguh-sungguh kepadanya maka wajib baginya memandi. Makna dari seorang sungguh-sungguh dalam berjima adalah sampai keluarnya air mani atau mengalami orgasme. Hal itu menjadi sebab suami istri sesudahnya wajib mandi sebelum sholat. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita bahwa Nabi bersabda, innamal ma'u minal ma'. Ya, sesungguhnya mandi dengan air itu disebabkan karena keluarnya air mani. Dengan demikian, jika seorang suami istri melakukan hubungan jima dan sampai pada keluar air mani, wajib baginya mandi. Lantas bagaimana jika saat melakukan jima itu tidak sampai mengeluarkan air mani? Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jalasa baina su'abihal arba'a wa masal hitanul hitan faqad wajabal ghusl." Apabila seorang pria duduk di antara 4 cabang tubuh wanita dan hitannya menyentuh hitan wanita, maka ia wajib mandi. Di riwayat yang lain terdapat lafaz wa illam yunzil, walaupun dia tidak mengeluarkan air mani. Riwayat yang lain dari Aisyah berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya, namun tidak sampai keluar air mani. Apakah keduanya wajib mandi? Nah, sedangkan Aisyah ketika itu sedang duduk di samping. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku sendiri pernah bersetubuh dengan wanita ini, yang dimaksud adalah Aisyah, namun tidak keluar mani. Kemudian kami pun mandi. Dengan demikian, seorang suami istri yang melakukan jima meskipun tidak sampai keluar air mani tetap wajib mandi. Wajib selama kedua khitan telah bertemu secara mutlak. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza lataqal khitanani wa tawarotil asyafatu faqad wajabal ghusl. Apabila 2 khitan bertemu dan kepala zakar tersembunyi dalam farji istri, maka sungguh wajib baginya mandi. Bagaimana jika saat melakukan jima itu hanya sekedar menempelkan farjinya saja? Begitu juga ketika berjima, meskipun kedua khitan suami istri hanya menempel saja, baginya tetap diutamakan mandi. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang pria duduk di antara 4 cabang tubuh wanita dan hitannya menyentuh hitan wanita, dan dia menempelkan hitannya pada hitan wanita, maka keduanya wajib mandi.
Bagaimana jika dalam melakukan jima itu suami menggunakan alat kontrasepsi yang menyebabkan tidak bertemunya dua khitan secara mutlak karena terhalang oleh alat kontrasepsi itu? Dalam hal ini, jika farji suami tidak sampai masuk ke dalam farji istri, maka ia tidak harus mandi. Akan tapi jika farji suami telah masuk ke dalam farji istri, meskipun menggunakan penghalang, dalam hal ini adalah alat kontrasepsi, maka hukumnya tetap junub, sehingga keduanya harus mandi jika akan sholat. Hadas besar yang kedua, yaitu keluar air mani bagi laki-laki ataupun wanita secara sengaja, yaitu melakukan masturbasi atau onani. Air mani adalah cairan yang keluar dari farji baik laki-laki maupun wanita yang disertai dengan rasa nikmat saat keluar. Dengan demikian, air mani tidak hanya dikeluarkan oleh laki-laki saja, tapi juga oleh wanita. Hanya saja ada perbedaan sifat antara air mani laki-laki dan wanita. Air mani dapat keluar disebabkan oleh 4 hal, yaitu melakukan jima. Sebelumnya sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua melakukan masturbasi, yang ketiga karena terangsang, dan yang keempat karena mimpi basah. Seorang laki-laki maupun wanita jika mengalami keluar mani dari salah satu 4 sebab di atas, maka sebelum ia sholat wajib mandi jinabah. Keluar air mani yang ketiga, keluar air mani secara tidak sengaja karena terangsang ataupun karena mimpi basah. Di antara sebab seseorang junub adalah mengalami mimpi basah, yaitu seseorang bermimpi melakukan hubungan suami istri sampai mengeluarkan air mani atau sperma. Apabila seseorang baik laki-laki maupun wanita mengalami hal yang demikian itu, maka sebelum melaksanakan sholat ia wajib mandi jinabah. Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan bahwa Nabi bersabda, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya mandi dengan air disebabkan karena keluarnya air mani. Di riwayat lain juga Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan dirinya basah, sementara dia tidak ingat telah mimpi. Beliau menjawab dia wajib mandi. Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi tetapi tidak mendapatkan dirinya basah. Beliau menjawab dia tidak wajib mandi. Juga ada riwayat lain menyebutkan Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam perkara yang hak. Apakah bagi wanita wajib mandi jika ia bermimpi? Rasulullah SAW menjawab, ya, jika dia melihat air. Ummu Salamah lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah seorang perempuan itu bermimpi? Dia menjawab, ya, celaka kamu. Jika tidak, lantas dari mana datangnya kemiripan seorang anak itu? Nah, macam-macam mimpi basah. Ada 3 macam mimpi basah berdasarkan sebab dan kejadiannya. Yaitu pertama, ihtilam nikmat, yaitu mimpi basah yang terjadi tanpa mimpi apapun. Ya, tiba-tiba bangun sudah keluar mani. Mimpi basah yang seperti ini tetap diwajibkan mandi, walaupun tidak mimpi apapun. Kedua, ihtilam ukubah, yaitu mimpi basah yang disebabkan mimpi bersetubuh dengan orang yang tidak dihalalkan, atau dengan cara yang terlarang, misal mimpi dengan perempuan lain bukan istri sendiri, mimpi dengan bintang film dewasa, atau mimpi dengan artis, ya, mimpi liwat atau sodomi dan lain-lain. Mimpi basah semacam ini diakibatkan karena seorang sering berhayal sesuatu yang diharamkan atau sering melihat hal-hal yang terlarang, misalkan menonton film porno dan lain sebagainya. Nah, mimpi basah seperti ini juga tetap diwajibkan mandi. Ketiga, ihtilam karoma, yaitu mimpi basah ini adalah mimpi bersetubuh dengan orang yang diperbolehkan secara syariah, yaitu istri, dengan cara yang dibenarkan oleh syariat juga. Sama seperti mimpi-mimpi basah sebelumnya, mimpi basah dalam kategori ini juga diwajibkan mandi wajib.
Nah, hukum orang yang mimpi basah. Ketiga macam mimpi itu tidak ada hukumnya, ya, baik halal ataupun haram, karena pada saat bermimpi ya dalam keadaan bukan orang yang mukallaf, ya, karena ingatannya sedang tidak bekerja, gitu ya. Jika seorang pria bermimpi menyetubuhi seorang wanita atau seorang wanita bermimpi disetubui oleh seorang pria, maka tidak ada dosa bagi keduanya, karena sesuatu ketetapan hukum tidak berlaku dalam keadaan tidur. Juga karena tidak mungkin bagi seorang untuk menghindarkan dirinya dari mimpi tersebut. Juga dikarenakan Allah tidak membebani seorang kecuali dengan sesuatu yang mampu diembannya. Nabi bersabda, ya, telah diangkat ya, pena ketetapan hukum tidak berlaku pada 3 golongan, yaitu pada orang yang sedang tidur hingga ia terbangun, pada orang gila hingga ia sadar, dan pada anak kecil hingga ia mengalami mimpi yang menyebabkan ia mandi. Bagaimana jika seorang bermimpi basah tapi tidak sampai mengeluarkan air mani? Nah, ini dari Aisyah menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan dirinya basah, sementara dia tidak ingat telah mimpi. Beliau menjawab dia wajib mandi. Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi tapi tidak mendapatkannya dirinya basah. Maka beliau menjawab dia tidak wajib mandi. Jadi jika seseorang bermimpi basah tapi tidak sampai mengeluarkan air mani, baginya tidak perlu mandi jinabah. Jika ia akan sholat, baginya cukup berwudu seperti biasa. Nah, kemudian yang keempat yaitu haid dan nifas bagi wanita wajib mandi setelah selesai. Kemudian orang yang murtad kemudian masuk ke dalam agama Islam, maka wajib baginya untuk mandi. Selain halal di atas, ada beberapa ibadah yang sebelumnya dianjurkan untuk melakukan mandi jinabah, yaitu sebelum melakukan sholat Jumat bagi laki-laki atau mandi hari Jumat, meskipun hukumnya sunnah, gitu ya. Sebelum melakukan sholat Aidain bagi laki-laki maupun wanita, nah, mandi sebelum sholat Aid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang ketiga, mandi sesudah memandikan jenazah bagi laki-laki maupun wanita. Yang keempat, seorang yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Tadi itu karena murtad, terus masuk Islam, maka dia wajib mandi atau dia harus mandi besar. Nah, itulah beberapa hal yang menjadi pembatal dari toharo, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini.